Oke, selamat sore ya. Jadi ini ada barang ya, titipan dari distributor dari teman juga ya. Jadi saya suruh mereview, suruh jual juga ya. Barangnya dari Fahid ya. Merek ini sih udah terkenal ya, bukan udah terkenal, maksudnya di Indonesia sendiri sudah rame ya. Fahid itu kan buatan Cina, buatan Cungko, buatan Tiongkok. Jadi ada yang mereknya namanya ya Fahid gitu aja. Sama ada zaman dulu AS ya, ada merek lagi apa sih, aduh lupa. AS Fahid, apa tuh, lupa ya. Merek-merek yang asli memang dari pabrik di Cungko ya, di Cungko seperti, aduh lupa lu, bener loh, ingatan ini udah udah pikun, udah tua ya. Pokoknya ini mereknya Fahid ya. Nah, ini proyektornya di sini sih tertulisnya double yang jelas ya, tapi saya nggak tahu dalamannya bagaimana. Nanti kita buka ya. Nah, di sini ada tulisannya OEM proyektor Hella Light Output ya, high quality LED, premium crystal tube ya, Bisenon Fahid ya. Seperti ini kardusnya. Jadi ini original Fahid katanya ya. Distributor ini bilang ke saya bahwa ini original Fahid, jadi satu paket. Jadi bukannya seperti yang dijual di luaran katanya palsu. Nah, saya juga nggak tahu ya benar atau tidaknya. Pokoknya intinya saya disuruh jual, dan jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Di sini tertulis di kardusnya certified CE, CCC, EMAG, LHS, power input 12 volt, physical, projector dimension 2,5 in, 3 in, cut off option LHD, RHD, installed bulb size H1, devolute xenon color temperature adalah 6000 Kelvin ya, brightness improve 60%, width improve 80%, length improve 100% ya. Oke, kita akan buka ya dalamannya bagaimana. Jadi saya dipinjamkan dus ini ya, tipenya adalah Fahid. Saya sendiri juga menjual proyektor, tapi jujur ngomong apa adanya ya, proyektor itu outputnya tipis ya, tipis bro ya, tipis. Saya juga jual, tapi banyak yang sudah beli mengeluhkan outputnya tidak terang. Sebenarnya dia terang, tapi outputnya tipis ya. Kenapa pakai proyektor outputnya tipis? Karena dia outputnya lebar ya, lebar. Dia lebar, patternnya bagus, cut off-nya bagus, tapi tipis ya. Kelemahan dari proyektor tuh itu begitu ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Jadi saya tidak menjelek-jelekan masalah proyektor, karena saya pun menjual, tapi ya itu keluhan dari customer pakai proyektor tuh tipis, gitu aja. Ya, kita buka dalamannya, paketnya. Kita buka dulu nih dusnya ya, seperti ini. Buka ya, kita kasih lihat. Di dalam tertulis Flying Eagle ya, ada embossnya Flying Eagle. Jadi Fahid Flying Eagle kali ya. Seperti ini barangnya ya, slotnya gede banget. Jadi ini untuk mobil-mobil yang gede ya, single angel eyes ya, angel eyes satu ya, pakai akrilik ya, pakai akrilik satu angel eyes-nya, dan slotnya gede banget nih. Lensanya ini 2,5 atau 3 in. Bentar saya ukurin. Kalau nggak 2,5 ya 3 in ya. Lensanya nanggung banget nih, 2,5, nggak 2,5 nih, 2, nggak sampai 3 in, tapi kenapa ini proyektor lensanya nanggung banget ya? 3 in bukan, 2,5 in bukan, jadi sekitar 2,8 lah. Jadi kalau diukur dalam sentian, 6,5 senti lebih ya lensanya ya. Jadi ini proyektor nanggung banget nih. Kira-kira 6,5 senti ya lensanya, aneh nih. Ya, kira-kira 6,5 senti lah. Kalau serotnya sih gede banget ini serotnya. Jadi untuk mobil-mobil ya, serotnya sih 13-14 cm ya diameternya ya.
Jadi untuk mobil-mobil yang headlampnya gede banget, kalau headlamp kecil-kecil nggak bisa nih. Ya, Flying Eagle, Fahid ya. Nah ini satunya lagi temennya ya. Ini kalau nggak salah harga di price listnya adalah 3 jutaan nih. Ya, 3 jutaan bro. 3 jutaan ya. Untuk pastinya jika Anda berminat saya harus ngecek harga price listnya berapa. Ini 3 jutaan nih sepasang ya. Nah kita akan cek kelengkapannya apa aja sih. Ya, harganya 3 jutaan. 3 jutaan kalau nggak salah. Jadi untuk pastinya silakan WhatsApp saya ya. Kalau nggak salah sih kemarin dibilang sih 3 jutaan. 3 jutaan atau 2 jutaan saya juga nggak bisa mastiin, lupa. Jika Anda berminat WhatsApp ke saya ya, pastiin lagi harganya. Nah, ini bohlamnya ternyata bohlamnya pakai D2H ya, tertulis di sini Fahid. Ya, Fahid D2H bohlamnya. Bohlamnya sih nggak ada yang istimewa ya, biasa aja D2H. D2H Fahid. Di sini sih tertulis 6500 Kelvin ya, D2H tuh. Fahid ya. Bohlamnya ada 2. Balasnya juga ada 2, Fahid juga ya. Fahidnya stiker ya, bukannya asli emboss Fahid. 55 watt balas, 55 watt lu bro. Jerman teknologi, anjir. Teknologi dari Jerman. Di sini tertulis tool 1 dot 3000 jam ya, 3000 jam. High intensity discharge. V out-nya 85 volt. 4,8, 50 watt bro. Nah makanya untuk Anda yang beli proyektor, kebanyakan si pedagang atau si penjual ngasihnya 55 watt ya. Kenapa? Karena memang lebih terang. Tapi 55 watt itu panasnya ekstrim bro. Nah panasnya ekstrim, kebanyakan bol ini kalah. Saya nggak tahu bol ini bagus atau tidak ya. Kalau dia kalah kena panas, bolnya ini kromannya botak ya, melotok segala macam. Penyakitnya proyektor itu begitu ya, proyektor HID ya, proyektor menggunakan HID. Aslinya 35, nggak terang, di upgrade 55 ya. Kebanyakan orang upgrade 55, yang di upgrade hanya balas ya. Balas dikasih 55, 75, 65, memang dia lebih terang, tapi bohlamnya kebanyakan cuma 35 ya. Balas doang di upgrade, jadi over. Kenapa bisa over? Jadi si ininya bohlamnya cepat putus, panasnya berlebih. Panas berlebih, bolnya rusak, mangkoknya rusak, butek. Ya, ini terlihat 35 bro, tapi balas 55. Kenapa? Karena kalau 55 dia punya tabungnya nggak sekecil ini. Ini tabungnya kecil nih, ya. 55 lebih gede tabungnya, ya. Tapi kita akan ukur power wattnya bener nggak 55 dan terbaca di wattmeternya berapa. Biasanya kan kalau HID 55 akan terbacanya 65 atau 70, ya seperti itu karena ada efisiensi, ya. Nah kita coba ya. Kita coba sekalian mereview. Jadi kalau Anda berminat ya bisa beli di saya. Ya saya berharap nih power supply saya kuat ya, karena ini 55 nih. Kalau nggak kuat dia akan flicker ngedip. Dan resiko rusak juga ya power supply saya karena tarikannya gede pasti. Oh bisa. Berarti power supply saya masih kuat ya, kuat narik. 80 bro nariknya. 100 lebih berarti nariknya ya, masih kuat tuh power supply saya 10 ampere. 70, 60 ya terbaca nih di wattmeter 65, 61, 60, 59, 56, 55, 53, 50, 50, 49, 49 watt. 49 ya bro. Tapi anehnya kenapa dia ngomongnya 55 ya. Biasanya kalau HID 55 itu ya terbaca di wattmeter itu tidak 55, biasanya 60-an. Ya. Sedangkan ini 49 berarti ini balas 35, tapi di sini ditulis 55 watt. K11 55 berarti dia tidak real ya, tidak real wattnya.
ya. Seharusnya kalau balas ininya 55, benar-benar real 55 akan terbaca di wattmeter lebih dari 55, sekitar 65 atau 75 ya. Balas 35 akan terbaca sekitar 45 sampai 50. Jadi kemungkinan ini adalah balas 35 bukan 55 ya. Dan ini juga memang tulisan 55-nya Fahid dari stiker. Jadi Anda bisa buat stiker apapun, Anda mau tulis 60 watt, mau tulis 70 watt bisa. Nah, makanya begitu, buatan Cungko itu begitu selalu ya. Nah, Anda bagaimana mau melihat balas yang real? Biasanya lebih baik di emboss. Ada embossannya. Jadi bukan sistem stiker ya, seperti itu. Jadi ini balas Fahid tempelan stiker. Saya nggak tahu di luaran jualan Fahid bagaimana sih. Saya juga nggak mengikuti perkembangan karena menurut saya teknologi HID itu udah ketinggalan ya. Zaman sekarang sih LED ya. Jadi saya nggak tahu Fahid balasnya di luaran bagaimana. Intinya pokoknya adalah ini tidak real ya kalau menurut saya. Tapi boleh dibilang real juga. Tapi tergantung Anda menilainya bagaimana lah. Ya, hanya terbaca di wattmeter saya 49, jadi seharusnya kalau 55 watt akan terbacanya di wattmeter biasanya kalau HID itu di atas 65 ya, seperti itu. Tapi ini 35 lah ya. Oke, ini balasnya ada dua ya. Nah, ini kabel setnya. Kabel setnya juga ada Fahidnya. Nah, ini driver untuk Angel Eyes-nya ya. Kita akan coba nyalakan Angel Eyes-nya. Ya, seperti begitu, warnanya putih, satu warna saja ya. Ya, gitu aja, warna putih. Nah, ini balas satunya lagi ya. Balasnya satunya lagi, dan di sini dikasih pengunciannya ya untuk ke H4 ya, H4. Oke, kita lanjut ya. Kita akan mencoba hasil sinarnya biji mana, hasil sinarnya biji mana. Ya, sebentar kita buka dulu. Ini bolamnya D2H ya. D2H, dan dia kepala ininya gede. Jadi kalau untuk headlamp H7 apa gimana nggak bakal bisa lubang ini ya. Dan tidak bisa dipakein LED ya. Ini tidak bisa diganti pakai LED, kelihatannya tidak bisa. Kenapa? Karena lubang ininya nggak full ya, lubangnya nggak full. Kalau lubangnya full bisa, kecuali Anda dibuang nih, bisa nih kelihatannya kalau pakai LED. Tapi kalau kayaknya nggak bisa nih pakai LED karena dia di sini bakal mentok nih, dianya nggak terbuka full ya. Jadi kalau Anda mau modif bolam ini pakai LED, Anda harus buang pakai gerinda nih, habisin ya pakai Dremel. Oke, kita akan coba nyalain ya. Kita coba pasang dulu bro. Bolamnya D2H ya, D2H. D2H itu adalah temennya dari D2S, D2R atau D2C. Anda bisa nonton di video saya kemarin output proyektor Pajero Dakar menggunakan LED atau proyektor OEM Xenon Koito 3 in menggunakan LED. Di situ saya bahas tuh tentang D2R, D2S, D2C, D2H. Ya, Anda bisa nonton. Nah, ini masangnya agak susah nih ya. Karena bohlamnya seperti begini, tapi ini kunciannya seperti begini. Jadi ini kan nggak bisa begini, mau nggak mau kan ini harus dari belakang ya. Makanya kalau kadang-kadang kalau D2H itu agak meribetkan kita sebenarnya. D2H ya. Tapi memang sih lebih mudah dibandingkan Anda pakai D2C atau D2S. Tapi kita masang begini ya, ininya harus dibuka dulu nih sebentar ya. Karena sistemnya kan dia di belakang. Nah, ya kita pasang dulu bolamnya.
Bola kok kendor. Ini ada karetnya nih, karetnya harus dipasang nih. Kalau karet nggak dipasang nggak bisa tuh, ngotek bolanya. Nah saya nggak tahu nih di dalam paketnya ini ada apa enggak ya. Saya cek dulu bro. Kagak ada loh. Apa pakai per ya? Aneh juga ya harus pakai per ya. Biasanya sih karet setahu saya. Atau kalau nggak dia ngepas. Tapi kalau pakai per sih konyol juga ya. Tapi apa memang pakai per ya? Kita coba. Kayaknya sih mesti dikasih per nih. Iya harus kasih per. Jadi kita keluarin lagi, salah masukinnya. Kenapa ya dia nggak buatin yang pas aja ya? Enak kan kalau pas, kalau pakai per kan agak-agak ribet juga nih. Jadi pernya dulu harus masuk. Pernya harus masuk. Nah, pernya sudah masuk, baru tutupannya. Baru masuk. Kenceng gue ya pernya ya. Tendangannya kenceng. Efisien nih pakai per begini ya. Oke, sudah masuk. Kita colokin balas. Kita tes nyala. Nah ini masih ada plastiknya. Oke kita buka sedikit ya supaya kita kasih lihat outputnya tajam nggak. Matiin dulu bro, silau bro. Nah itu hasil outputnya ya. Hasil outputnya biasa saja ya. Biasanya saya taruh kamera di sini, saya ukurin lebarnya. Nggak terlalu lebar juga ya, sempit. Ya, begitulah Fahid Flying Eagle. Ya. Ya, jadi Fahid Flying Eagle. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Saya nggak tahu ini asli, original, KW super, kopi atau apa karena saya sudah tidak mengikuti proyektor ya. Karena jujur ngomong terus terang apa adanya, pakai proyektor itu output tipis. Dia cakep di pattern. Pattern itu adalah garis cut off-nya. Dia lebar memang iya, tapi kalau Anda mau terang
lebih baik pakai LED saja atau pakai HID saja. Ya, memang cut off tidak serapi kalau Anda pakai proyektor, tapi dengan Anda beli LED yang dikalibrasi akan hasil outputnya sama seperti halogen bawaan pabrik yang sudah sering saya review. Ya, seperti itu. Nah, kesulitan lain Anda memakai proyektor adalah Anda harus bongkar headlamp. Headlamp itu harus dibongkar. Segala sesuatu yang sudah dibongkar kemungkinan bisa tidak rapat. Jadi kemungkinan bocor ada. Jadi resiko yang Anda harus terima adalah bocor. Kedua adalah kadang-kadang aksesorisnya itu suka mati, angel eyes-nya mati, ya, dari LED mati. Nah, kalau Anda mau memperbaiki, Anda harus bongkar lagi itu headlamp. Ya. Dan yang menjadi masalah, ya, yang sering adalah nyangkut low dan high beam-nya. Solenoidnya nyangkut, ya. Solenoidnya nyangkut. Nah, kalau solenoid nyangkut berarti Anda posisinya di high beam terus, gitu ya. Atau kadang-kadang nggak bisa high beam, solenoidnya mati, ya, seperti itu. Nah, Anda harus bongkar lagi. Saya ngomong begini apa adanya karena saya sudah bermain di proyektor dari zaman dulu. Pertama kali proyektor itu booming di Indonesia, ya, karena Anda tahu PT 81 atau 81 HIDDS bermain proyektor awal itu adalah saya yang berpikiran di situ, ya, untuk jadi istilahnya saya sebagai pendiri juga lah salah satu, ya, karena saya yang membackup bengkel itu awal pertama kali berdiri DS HID. Nah, kita pertama kali yang bermain di proyektor yaitu saya. Ya. Jadi seluk-beluk atau istilahnya manis atau pahitnya di proyektor kita udah paham. Ya. Banyak permasalahan, bongkar pasang ngembun. Bongkar pasang ngembun. Ya, banyak komplainan di situ dari customer. Kita sudah pusing. Ya, jadi istilahnya ngembun lah. Ngembun masuk air, ya. Kedua, aksesoris yang sering bermasalah. Aksesoris itu dalam arti angel eyes, ya. Terus high low-nya nyangkut. Ya, tidak bisa low beam, high beam terus, dia nggak bisa kembali ke low beam. Jadi bermasalah sering nyangkut seperti itu. Dan yang sering dikeluhkan adalah outputnya nggak terang, tipis. Nah, kenapa sih pedagang bisa bilang dia terang dengan foto atau video, tapi kenyataan prakteknya banyak yang tidak terang? Keluhannya seperti itu. Saya ngomong apa adanya to the point karena saya sudah bermain di proyektor, berkecimpung di dunia perproyektoran. Banyak yang mengeluhkan tidak terang menggunakan proyektor, ya. Nah, akhirnya disolusikan, upgrade, balasnya menjadi watt besar. Iya, pakai watt besar awalnya akan lebih terang, paling hanya 1-2 bulan. Kenapa? Karena satu, bolnya kosong. Kedua, karena bohlamnya kebanyakan cuma 35, di bus pakai 55, 65, 75, gas di bohlam ini cepat habis. Jadi dia juga meredup. Itu, ya. Nah, akhirnya Anda sering-sering beli bohlam, keluar duit beli bohlam baru terang. 3 bulan kemudian meredup. Begitu terus. Jadi ongkos biaya Anda makin besar. Ya, Anda keluar duit makin banyak. Kalau saya mau merekomendasikan orang, istilahnya Anda cukup beli 1 kali terus Anda bisa pakai jangka 3-4 tahun. Lebih baik begitu karena saya juga hobi. Beda loh dengan pedagang. Kalau pedagang dia jualan bohlam terus, ya dia makin untung, dia makin cuan. Ya. Dia makin untung karena kenapa? Ada pemasukan buat dia. Kalau saya orangnya lebih baik Anda beli barang yang awet tapi bisa beli 1 kali, memang harganya agak mahal tapi bisa dipakai panjang. Ya, saya lebih suka seperti itu. Dibandingkan ya itu, beli aja Pak bohlamnya. Ya kalau namanya pedagang mah seneng dibeliin, bener nggak? Ya. Ya kita buka-buka kartu dikit lah ya. Seperti itu ya. Jadi pakai proyektor ya output memang bagus lah ya, bagus, rata bergaris, tapi kalau dengan kata-kata terang belum tentu ya, tipis bro outputnya, tidak bisa terang. Terus kadang-kadang memang kenapa kok kita lihat mobil orang lain terang, mobil kita punya redup. Ada yang seperti itu bilang
walaupun Anda punya mobil Fortuner VRZ, Pajero Dakar, padahal sudah menggunakan proyektor bagus, tapi kadang-kadang ada orang yang pemilik mobil sendiri bilang masih nggak terang. Nah itu ya memang kita ngomong ya, pakai proyektor itu tipis outputnya. Kita mau terang itu harus tebel sinarnya, ya harus tebel. Kadang-kadang masalahnya nggak terang itu kalah dengan lampu jalan. Lampu jalan itu lebih jadi sinar kita, lampu mobil kita itu kalah dengan lampu jalan. Dan ada juga permasalahan yang sering saya dapatkan bilang aspal terlalu hitam, jadi lampu itu diserap, jadi tipis, jadi tidak ada yang napak, jadi beranggapan jadi tidak terang gitu ya. Jadi banyak sekali keluhan-keluhan seperti itu yang bilang menggunakan proyektor tidak terang gitu ya. Makanya sejak saya keluar dari 81 saya bermain di motor. Karena kenapa? Di motor pakai proyektor udah pasti terang bro, karena tidak ada istilahnya kaca film, tidak ada istilahnya sinarnya jatuh terlalu jauh di depan bumper. Karena motor Anda cuma cukup pakai helm atau Anda bisa langsung lihat sinarnya jatuhnya di depan motor Anda. Makanya kenapa saya bertahun-tahun main di motor, tidak main di mobil, karena ya itu keluhan di mobil banyak sekali keluhannya tidak terang. Ya, seperti itu. Nah, ini saya punya produk Fahid ya, ditawarkan oleh distributor. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Saya menjual, jadi kalau Anda berminat bisa hubungi saya. Dan ini menurut distributornya keunggulannya yaitu satu paket. Ya, satu paket itu dalam arti adalah dia include balasnya dan dia mengklaim ini barang original. Nah, saya juga nggak tahu originalnya bagaimana, karena ya Anda tahu sendirilah buatan Cungko. Semua distributor atau trader di Cungko semua pasti kan mengaku original ya, tidak ada yang mengaku bahwa barang ini barang palsu atau bagaimana ya. Tapi yang pasti adalah spek balasnya tidak sesuai ya. Dia ditulis 55, terbaca di wattmeter saya cuman 49, harusnya kalau balas itu 55 watt real, terbacanya harus sekitar 65 atau 70 ya, seperti itu. Nah, kalau balas 35 ya akan terbacanya di wattmeter saya sekitar 45 sampai 50. Jadi suspek itu 35 ya wattnya. Tapi ada stiker tulisnya 55. Karena kenapa dia menulis 55? Karena supaya harga jualnya bisa naik. Seperti itu biasanya. Ya, watt makin gede kan makin mahal. Anda mau beli bolam rumahan merek Osram, merek Philips, merek Opel, merek apapun, kalau wattnya makin gede pasti makin mahal ya. Nah, dia mungkin untuk mengangkat harga jual dan untuk mengelabui Anda. Seperti Anda beli power bank juga begitu kan, 10.000 mAh dengan 20.000 mAh ya harga 20.000 mAh lebih mahal. Ya, seperti itu. Nah, ini juga sama tujuannya ditempel stiker lebih gede ya, tujuannya supaya kesannya lebih bisa mengangkat harga jual ya, lebih mahal. Ya. Saya ngomong apa adanya, mereview. Buat Anda yang setuju ya silakan, yang nggak setuju juga nggak masalah. Tapi intinya saya ngomong apa adanya to the point, pakai proyektor output tipis, itu aja. Output tipis, Anda mau tebel, Anda upgrade wattnya, Anda upgrade, keluar biaya lebih dan lebih pemborosan terhadap uang. Kenapa? Karena bohlamnya jadi sering Anda belanja. Nanti proyektornya rusak bolnya, Anda belanja lagi. Ya, segala macam seperti itu. Jadi kalau Anda mau hemat, kalau saran saya mendingan Anda ganti aja bohlamnya. Reflektor tetap standar, aman, tidak panas, hemat listrik juga ya. Dan kalau install begini harus ada kabel set, jadi Anda harus tarik-tarik kabel dari aki ya. Agak-agak ribet sebenarnya. Kalau saya sih zamannya sekarang lebih demen simple minimalis ya. Jadi istilahnya tinggal plug and play, selesai. Anda mau jual mobil tinggal bongkar, copot, selesai, jual mobilnya. Kalau kayak begini-beginian kadang-kadang nggak dihargain gitu ya oleh pedagang atau oleh pembeli yang baru, nggak dihargain bro. Anda mau di 5 juta begini sama yang punya mobil baru nggak dihargain gitu ya. Dan biasanya nyusahin juga orang yang beli mobil baru. Kalau mati dia bilang mati, bisa juga dia komplain ke yang jual apa, yang mobil pertamanya, bisa juga dia nyari bengkel baru ya, nyari bengkel baru, bengkel barunya juga nggak paham atau main tembak harga, jadi pokoknya bisa jadi permainan gitu ya. Tapi kalau Anda mengganti lampu LED saja sama seperti mengganti bohlam biasa ya, seperti itu. Tapi memang saya akui pakai proyektor output cakep ya. Ada garis pattern, ada garis cut off-nya ya. Dan sering-sering masalah adalah biasanya di
di solenoid high low-nya macet ya. Mau 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 merek apapun, proyektor buatan Cina sering macet, tapi kalau OEM jarang dan hampir nggak pernah saya dengar macet. Kalau yang buatan aftermarket sering macet, saya nggak tahu kenapa, ya karena kualitas atau bagaimana nggak ngerti. Tapi kebanyakan keluhan orang macet, nyangkut. Terus kadang-kadang ada orang bilang, saya mesti mainin dulu high beamnya, dia baru mau turun lagi. Oke. Saya mesti ketok-ketok headlampnya, digetar-getarin, kadang-kadang diketok-ketok, dia baru turun lagi. Nah, oke. Ya, banyak yang seperti itu. Nah, kalau yang tidak bisa high beam, biasanya solenoidnya bisa juga mati, bisa juga dari kabel setnya bermasalah, ya seperti itu. Oke. Saya bisa ngomong begini karena saya juga praktek bro di ini. Saya sudah main lampu 16 tahun. Jadi kalau buat Anda yang baru nonton dikira saya asal ngomong, saya Jungki Wenas sudah 16 tahun bermain lampu. Jadi saya sudah tahu ya seluk-beluknya dan saya ungkapkan kepada Anda. Buat Anda yang setuju, buat Anda yang punya uang, buat Anda yang mau modif ya silakan ya. Oke, cukup. Terima kasih.